foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Sini coba aku lihat. Ih, kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh, orang mama yang adopsi aku, bukan aku yang minta. Aku bakal kasih tahu mama soal foto ini. Jangan. Mah, aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu. Dia benar-benar mencurigakan. Kita harus usir dia. Cukup ya, Ren. Jangan fitnah adik. Kamu mau mama usir dari rumah? Halo Tante, aku mau ajak Ren jalan. Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Oke deh, jangan pulang malam-malam ya. Dadah, kakakku. Ren, orang yang tadi itu siapa? Mamaku baru adopsi adik dari panti asuhan. Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun, Ren. Seriusan? Kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun. Pas tahun 1983. Oke, sekarang aku udah ada bukti. Aku harus cepat kasih tahu mama yang sebenarnya. Kakak, tolongin kita, Kak. Sela, Ibu Panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba nggak sadarkan diri dan wajahnya membiru, Kak. Apa? Dia di mana sekarang? Ada di dalam panti, Kak. Permisi semuanya. Kak, tolong, aku takut. Ibu Panti kenapa, Kak? Dia berdarah. Tenang ya semuanya, kakak bakal bantuin. Ren, kamu yakin mau nolongin Ibu Panti? Iyalah, di sini kan anak kecil semua. Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren, mumpung kita masuk ke sini, kita harus cari akte lahir adikmu, biar mamamu makin percaya. Kamu benar juga. Kakak butuh ini ya? Nih, udah aku bantu carikan. Loh, kamu tahu dari mana kakak butuh akte lahir Siska? Itu tadi aku disuruh sama neneknya Siska. Neneknya Siska, yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu sebelum semuanya terlambat. Makasih, Nek. Ren, perasaanku nggak enak. Gak apa-apa, tenang aja. Aku udah banyak bukti sekarang. Ma, aku pulang. Yang akan dapat uang 5 juta. Adik aja deh, biar dia senang. Anak-anak, kalian tadi jual es krim kan pas pulang sekolah? Iya, Ma, aku dapat 80.000. Cia, 80.000 doang. Adik dong dapat 5 juta. Adik, kamu hebat banget jualannya. Kamu emang anak kesayangan mama. Nggak kayak kakakmu, bodoh. Yang akan jatuh dari tangga. Papa kan udah tua, kalau jatuh nanti bahaya. Ren, kamu nyenggol helm kesayangan papa ya di bawah tangga. Itu mahal tau nggak? Maaf, Pak. Tadi aku jatuh dari tangga dan gak sengaja nyenggol helm Papa. Dasar anak bodoh. Yang akan sakit parah dan meninggal. Aku gak mau kehilangan Mama. Ren, mama, papa, dan adik mau pergi makan ke restoran mahal. Tuh, ada makanan sisa 2 hari yang lalu. Kamu makan itu aja ya. Kasian deh lo. Iya, Ma. Nak, kamu kenapa? Kakak, Ma, kita harus bawa Ren ke rumah sakit. Pil kuning atau pil hijau? Aku lebih suka pil hijau. Loh, waktu 8 jam di atas kepalaku ini apa? Kamu harus menunggu 8 jam lagi agar kekuatan pil yang kamu minum bisa bekerja. Ren, kamu minum pil apa? Hijau, kamu apa? Ya pil kuning lah. Kalau kuning kan artinya pil pintar. Kalau hijau itu pil bodoh. Masa sih? Ya udah siap-siap aja otakmu makin kusut. Palingan kamu juga nggak naik kelas tahun ini. Bentar lagi ujian, aku pasti dapat nilai paling tinggi. Aku kan minum pil kuning. Apa iya? Itu kan si Ren, anak yang selalu dapat ranking terakhir di kelas. Dia minum pil hijau. Hah? Serius? Udah otaknya minus, makin minus deh dia. Aku pasti dapat ranking 1 tahun ini. Yaelah, mimpi jangan ketinggian deh kamu. Kamu kan dari lahir emang udah bodoh. Aku yakin pil yang aku minum pasti pil pintar. Udahlah, mending kamu pulang aja daripada ngabis-ngabisin kertas ulangan. Anak-anak, sebentar lagi ujian akan dimulai. Si Ren ikut ujian, Pak. Dia kan udah pasti dapat 0. Udah, jangan bully teman kalian. Nih, ambil soal kalian. Pilku udah aktif. Loh, kok soalnya udah ada isinya semua? Dapat 100 ini, mah. Pak, saya sudah selesai. Hah? Cepet banget. Jangan-jangan dia bikin contekan. Anak-anak, jangan berisik. Ini masih waktu ujian ya. Kok bisa ya, soalnya udah ada jawabannya semua. Tapi jawabannya bener gak ya? Tukang nyontek. Anak-anak, hasil ujian sudah keluar. Kali ini aku pasti dapat 100. Lihat kan si Dodol dapat 0 lagi. Sok-sokan aja deh ngerjain cepet-cepet biar dikira pinter. Ren Dodol, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Ngerjain soal mat. Siapa takut? Aku kan udah download aplikasi Checkmate. Yang pertama ada fitur jepret dan selesaikan. Kalian tinggal foto soal kalian kayak gini, terus langsung keluar deh jawaban dan cara penyelesaiannya. Yang kedua dia ada fitur homework check buat ngoreksi jawaban kita benar atau salah dalam 1 detik. Gak kesulitan lagi deh buat kerjain tugas mat. Kalah kan kamu? Hah, kok bisa? Biasanya nilai mat kamu paling jelek di kelas. Mulai sekarang nilai mat aku bakal bagus terus. Warna darahku biru.
Ren, kamu harus private warna darahmu, jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru, hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah? Yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku, warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana, aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa, dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke, Ren. Akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayah. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh, Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini, mah? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak. Tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak? Bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi. Tapi kata orang tuaku, suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren? Pilihan apa ini? Mama kan penting banget buat aku. Mama kenapa? Mama sakit. Mama sesak sekali, nak. Kak, aku nggak mau kehilangan mama. Iya, Dek, sabar ya. Mama pasti sembuh kok. Mama sakit kanker, mana belum ada obatnya lagi. Aku nggak mau kehilangan mama. Mulai sekarang aku harus belajar yang rajin biar bisa nemuin obat buat mama. Ren, pergi jalan yuk. Lo nggak bosen apa belajar mulu tiap hari? Gak bisa, aku harus belajar yang giat biar bisa jadi dokter. Ya elah, ngebosenin banget sih hidup lo. Dokter Ren, selamat ya. Anda telah berhasil menemukan obat untuk kanker. Anda hebat sekali. Oke, pasien pertamanya itu mamaku. Semoga berhasil. Nak, akhirnya mama udah sembuh. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini. Aku seneng banget mama sehat lagi. Nak, kamu kenapa, nak? Gak apa-apa mah, udah tiba waktunya. Jadi aku bisa mengetahui orang itu baik atau jahat. Ren, ini Wilda, istri baru papa. Dia akan jadi mama baru kamu sekarang. Iya, Pak. Anak cantik, nama kamu Ren ya, sayang. Ren, papa mau pergi keluar kota. Kamu sama mama di rumah ya. Iya, Pak. Tenang aja, Mas. Aku akan jaga Ren baik-baik. Oke, papa jalan dulu. Heh, anak haram. Kamu nggak boleh makan makanan di meja. Nih, makanan basi buat kamu. Tapi, Mah, saya nggak suka dijawab. Hei, jangan lupa cucikan baju saya. Ren, saya haus. Cepat ambilkan saya minum. Iya, bentar, Mah. Cepet, lelet banget sih. Bentar lagi papa pulang. Mas, akhirnya kamu pulang. Ada apa, Ma? Mas, anak kamu ini jahat banget sama aku. Padahal aku udah merawat dia, tapi dia malah mukul aku. Enggak, Pa, dia bohong. Dia yang jahatin aku. Istri baru papa nggak mungkin bohong. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu dan ibu kandung kamu sama aja. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Apaan nih? Jadi hari ini kamu nggak boleh marah, Ren. Kalau kamu marah, mukamu bakal jadi nenek-nenek. Ih, gak mau.
Ih, itu kan si Ren, anak broken home itu. Kenapa sih kalian ngomongin aku mulu? Kenapa? Gak suka? Kan emang bapak lo cerain mak lo karena mak lo itu jelek. Kalian bisa diem gak sih? Aduh, Muka dia jadi nenek peot. aku lupa aku gak boleh marah. Untung udah balik lagi. Adik, kamu kenapa? Ada pahlawan kesiangan nih kakaknya. Adik dipukuli kah sama mereka? Adik dituduh nyuri makanan mereka. Adikku gak mungkin nyuri makanan. Halah, kalian kan miskin, pasti gak punya uang buat beli makanan. Aduh, aku gak boleh sampai marah. Kak, jangan diem aja dong. Pencuri. Pancu. Diam kalian semua. Kakak? Loh, kok kakak lo berubah jadi nenek gue sih?